Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Nur Fadilah, kelas A semester 7, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini saya akan mencoba mereview jurnal bertemakan kepemimpinan perempuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama dan gender. Jurnal yang akan saya review berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Bapak Kasdim Salenda, salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam itu masih menjadi persoalan yang kontroversial. Yang pertama, karena adanya nas Al-Quran dan hadis yang secara tekstual mengisyaratkan bahwa laki-laki itu memiliki keutamaan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, sebagian masyarakat ini masih terpacu pada ayat-ayat dan hadis yang mengatakan bahwa seorang perempuan ini dilarang diangkat menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, adanya nas Al-Quran yang mengindikasikan keutamaan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, maka dari itu, tujuan penulisan artikel di sini adalah untuk mengkaji pandangan Islam atas kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin, juga menjelaskan bagaimana kedudukan nas-nas Al-Quran dan hadis mengenai larangan atas kepemimpinan perempuan. Masuk pada pembahasan, jadi pada masa pra-Islam, posisi perempuan ini sangatlah rendah. Bisa dibilang dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian setelah Islam datang, kedudukan perempuan ini menjadi setara dengan laki-laki. Namun karena persepsi masyarakat terhadap perempuan ini sangat terpacu pada nas-nas Al-Quran dan hadis, maka pada saat itu perempuan masih menjadi subordinat dari laki-laki. Seiring berkembangnya zaman, para ulama mentolerir kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan alasan, menurut usul fikih, suatu nas itu dapat dikatakan sah melarang atau mengharamkan apabila yang pertama, secara redaksional, nas tersebut dengan tegas mengatakan haram. Yang kedua, larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk nahi. Yang ketiga, nas tersebut mengandung ancaman. Yang keempat, menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab itu menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan isi hadis Abi Bakri yang mengatakan bahwa tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada perempuan? Dalam artikel ini dijelaskan bahwa kata urusan dalam hadis ini bersifat total atau menyeluruh. Pengendalian pemerintahan secara total itu hanya dikenal dalam sistem diktator absolut yang tentu tidak sesuai dengan syariat atau hukum formal. Maka dari itu, kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepemimpinan yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas semua urusan negara dan memerintah sewenang-wenang. Islam telah memberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah, baik itu terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat, maupun negara. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang akan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya di hadapan Allah. Kemudian dalam artikel ini dikemukakan beberapa contoh perubahan pandangan ulama terhadap kepemimpinan perempuan sebagai dampak perkembangan hidup masyarakat, khususnya di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Salah satunya yaitu Bangladesh. Perubahan pemikiran ulama Bangladesh tentang kepemimpinan perempuan dari tidak boleh menjadi boleh itu ditandai dengan naiknya seorang wanita yang bernama Kholidah Ahmad. Dia menduduki pucuk pimpinan sebagai Perdana Menteri. Atas perihal ini, itu menunjukkan bahwa ulama Bangladesh itu telah menerima kepemimpinan perempuan sehingga kesetaraan gender di Bangladesh itu benar-benar telah teraplikasikan. Jadi perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang rendah derajatnya dan subordinat laki-laki, sehingga itu mengantarkan perempuan pada posisi marginal dalam kehidupan masyarakat. Jadi perempuan ini telah menjadi partner laki-laki yang kedudukannya itu setara tanpa adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak. Jadi kesimpulan yang terdapat dalam artikel ini
adalah seiring berkembangnya zaman, perempuan ini telah menunjukkan bahwa kemampuannya itu setara dengan laki-laki. Ulama juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat sekitarnya, sehingga persepsi para ulama tentang perempuan ini mengalami perubahan dengan menerima kepemimpinan perempuan. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan dalam jurnal ini, karena bagaimanapun laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata Yang Maha Kuasa. Allah pun memberikan haknya kepada semua makhluknya, tidak hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Sekian dari saya, mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.